Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Hasan di channel Sahabatku Sinau Bareng Guruku. Sebelum saya mulai, saya ingatkan jangan lupa like, subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat untuk kita semua. Saya mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Hasan akan membahas materi untuk PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10 dengan tema Asmaul Husna, aku selalu dekat dengan Allah. Nanti yang kita pelajari adalah 7 dari 99 Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir, dan Al-Wakil. Sebelum saya mulai atau di awal pembelajaran ini, kita harus tahu apa itu Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan banyak sekali tentang Asmaul Husna. Di antaranya ada pada surat Al-A'raf 180 yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna dan kita fad'uhu biha diminta ketika berdoa setidaknya menggunakan atau menyebutkan Asmaul Husna itu. Kemudian di surat yang lain ada pada surat Toha ayat ke-8 bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah memiliki Asmaul Husna. Jadi yang perlu kita ingat, Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu al-asma'u artinya nama-nama, bentuk jamak dari kata ismun. Ismun itu berupa mufrad, artinya satu, atau artinya ismun itu nama. Kalau al-asma'u berarti nama-nama. Al-husna sendiri memiliki arti yang baik, yang indah. Sedangkan kalau pengertian istilahnya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang hanya dimiliki oleh Allah, nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus yang hanya dimiliki oleh Allah. Itu pengertiannya. Dan selanjutnya tentang dalil Asmaul Husna tadi saya sebutkan, diantaranya ada pada surat Al-A'raf 180 dan surat Toha ayat 8. Di hadis Pak, apakah ada? Tentu saja ada. Di antaranya hadis yang membahas tentang Asmaul Husna. Barang siapa, saya bacakan potongannya, barang siapa yang hafal Asmaul Husna dakhalal jannah, masuk surga. Tentu saja tidak hanya menghafal secara lafziyah, tapi juga meneladani apa-apa yang ada di dalam nama-nama Allah yang indah dan baik. Baik, yang pertama yang kita pelajari adalah Al-Karim, Allah Maha Mulia atau Allah Maha Dermawan. Inti dari Al-Karim adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Karena kita ketahui Allah itu Maha Mulia, Maha Dermawan, memberi kita tanpa kita tidak pernah memintanya. Kita tidak pernah meminta kehidupan, Allah memberikan kehidupan. Jadi kita belajar Al-Karim agar kita menjadi orang-orang yang dermawan, suka bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Al-Mu'min, Allah pemberi rasa aman. Dalam hal ini Al-Mu'min kita mempelajari agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memberi rasa aman. Kehadiran kita itu menjadikan rasa aman untuk orang-orang di sekitar kita, bukan sebaliknya. Kehadiran kita malah membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa terganggu. Jadi kita belajar Al-Mu'min agar kita menjadi orang-orang yang memberi rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah Al-Wakil, Allah
yang maha mewakili, atau Allah yang zat yang mengurusi semua kebutuhan kita. Jadi kita memasrahkan semua urusan kita kepada Allah, dan kita mempelajari al-wakil agar kita menjadi hamba-hamba yang bertawakal setelah berusaha. Kewajiban kita sebagai manusia adalah ikhtiar, berusaha. Nanti hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu al-wakil. Yang keempat adalah al-matin. Allah maha kukuh, Allah maha sempurna. Tidak seperti kita manusia yang kadang suka berubah pikiran setelah mendengarkan omongan orang lain, kita berubah pikiran. Allah tidak seperti itu. Allah zat yang kukuh, tidak bisa dipaksa dan tidak bisa diperintah atau diintervensi oleh makhluk lain. Jadi Allah adalah zat yang kukuh. Kita belajar al-matin agar kita menjadi orang yang kuat dalam prinsipnya, atau mungkin tahan banting, karena kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari yang namanya ujian. Maka daripada itu kita harus kuat meskipun dilanda berbagai ujian, termasuk masa pandemi ini. Kita harus tetap bersabar. Pasti ada waktu yang akan membuat kita normal kembali. Yang kelima, al-jami', Allah maha mengumpulkan. Begitu kuasanya Allah sehingga bisa mengumpulkan nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah, mulai dari orang yang mati pertama kali sampai orang yang mati di paling akhir, tadi dikumpulkan di padang mahsyar. Itu salah satu contoh Allah al-jami. Atau bisa saya contohkan yang lain, Allah bisa menghidupkan manusia yang sudah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sudah meninggal dunia, nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi dalam kondisi utuh, padahal mungkin tulang belulangnya sudah hancur dan sebagainya. Itu maha kuasanya Allah. Kita belajar al-jami agar kita menjadi orang-orang yang mau bermusyawarah, berkumpul, menjadi orang-orang yang toleransi, menghargai perbedaan. Karena khilafu ummati rahmatun. Hadis Rasulullah mengatakan perbedaan di antara umatku itu adalah sebuah rahmatnya Allah. Yang keenam adalah al-adlu, Allah maha adil. Kita tahu keadilan Allah itu sangat luas. Mungkin di mata kita sebagai manusia melihat hal-hal yang kita dapati, kita rasakan belum adil. Tapi Allah yang lebih tahu mana yang pas untuk kita. Jadi Allah maha adil, dan nanti keadilan seadil-adilnya akan dibuktikan Allah di hari kiamat. Kita belajar al-adlu agar kita menjadi orang-orang yang adil. Yang terakhir dalam bab ini adalah al-akhir, Allah maha akhir. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Bagaimana itu Pak? Nggak usah bingung, karena dalam Al-Quran disebutkan tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillahi. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah. Kalau kita berpikir tentang zatnya Allah, otak kita nggak akan sampai. Jadi berpikirlah ciptaan Allah. Jadi kita akan mengetahui kebesaran Allah lewat ciptaan Allah. Kita belajar akhir agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian anak-anakku untuk bab ini. Secara singkat saya jelaskan tentang Asmaul Husna. Sebelum saya akhiri, jangan lupa channel ini di subscribe, di like agar terus bermanfaat dan berkembang. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan kesehatan dan jangan lupa tetap selalu senyum, tetap semangat, be active and responsible with your task. Ampun kesupen, tetap sinau teng griya mawon. Di masa pandemi seperti sekarang ini, saya sebagai guru menghimbau agar anak-anak tetap semangat belajar, semangat dan semangat.
Jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat. PJJ lancar. Stay at home. Kita harus tetap semangat pada pelajaran dan jangan cuma absen. Dan harus di rumah terus ya, jangan keluar-keluar. Oke. Tetap semangat, jangan lupa absen, jangan pas PJJ itu pada tidur. Be a history maker dengan belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Siap? Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap semangat. Jaga kesehatan, tetap stay at home. Masa PJJ tetap semangat dan selalu berdoa. Tetap semangat belajar di rumah. Salam